Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Waalaikumsalam saya Eko warahmatullahi. Setiono pada program Ekotalk. Malam ini saya berada di kediaman salah seorang atau ini ketua dari Komite Pemekaran Bandung Utara, Kota Lembang. Kota Lembang, ya. Ketua Komite Pemekaran Kota Lembang. Beliau adalah salah seorang inisiator yang mungkin udah tidak asing lagi buat kita semua, yaitu Kang Ageng Darsono yang sudah malang melintang di dunia aktivis dan perpolitikan di Kabupaten Bandung Barat. Selamat malam, Ketua. Selamat malam, Pak Eko. Terima kasih atas Apa kabar? kedatangannya. Baik selalu. Ya, alhamdulillah. Saya mohon maaf nih mengganggu, Ketua. Oh enggak, Ini, justru saya mengharapkan sekali Pak Eko datang ke sini. alhamdulillah. Terima kasih, Ketua. Ini pemekaran Kota Lembang ini udah mulai santer lagi setelah kemarin ada 8 kota kabupaten di Jawa Barat yang udah disahkan, ya udah ketok palu, Ya. itu udah bisa. Saya ingin ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut, Ketua. Ya. Ada waktu ya, nggak apa-apa ya. Banyak. Siap. Banyak. Sebelum ke inti ini, Ketua, saya ingin tanya nih, kan dulu Ketua juga salah seorang yang ikut merintis untuk pemekaran Bandung Barat ini, betul ya? Betul, betul. Nah, sekarang Bandung Barat udah berdiri, udah 17 tahun, kalau udah sweet 17, udah remaja, namun awe keur gegelisna, ulah laki keur kakasepna itu ya, keur beger itu Kabupaten Bandung Barat teh. Gumelis. Keur gumelis. Tapi eueuh make up-na. Nah, ini bukan tiba-tiba, tapi mungkin ini Ketua ada pemikiran lain, kenapa harus ada pemekaran Kota Lembang dari Kabupaten Bandung Barat ini? Ketua bisa dijelaskan? Terima kasih Pak Eko ya atas waktunya. Jadi karena barusan kita merunut daripada lahirnya KBB dan saya juga di situ salah satu pelakunya. Ini yang artian akibat pemekaran yang terlalu dipaksakan. Maksudnya apa tuh? Iya, waktu itu KBB ini memaksakan diri untuk segera pisah dari Kabupaten Bandung. Sementara KBB waktu itu belum siap Dalam hal SDM, infrastruktur juga belum ada. Nah, tapi karena desakan yang sangat kuat secara politis, dan saya waktu itu masih ingat Pak Bupati Bandung Barat Pak Haji Obar Sobarna mengatakan beliau bukan tidak menyetujui untuk pemekaran KBB, tapi yang menjadi dasar pertimbangan beliau adalah tadi, kalaupun ini dilahirkan, nanti siapa yang akan mengisi untuk melanjutkan roda pemerintahan di KBB. Nah itu, sehingga sekarang yang saya katakan tadi Pak Eko untuk Kota Lembang. Nah, saya sendiri bukan berarti menganggap Bandung Barat ini tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak dari masyarakat. Bukan. Ya, karena kalau bicara idealis, kita tuh tahu maksud tujuan pemekaran itu apa. Yang intinya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini boro-boro. Berarti belum dirasakan kesejahteraannya seperti itu. Hingga ingin. Kalau bagi saya sudah. Oh sudah, betul. Mungkin ada karena gini, di Indonesia ada 300 kabupaten kota. Kita ini masuk ke 283 kabupaten kota miskin. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Sehingga di sini saya melihat berarti ini ada ketidaksesuaian dengan apa yang dicita-citakan dari pemekaran itu tadi. Nah, selanjutnya mungkin Pak Eko tahu sendiri, Pak Eko perjalanannya akan mengikuti ya. Semenjak kita lahir, Bandung Barat ini selalu aja dalam posisi WDP ya. Baru WTP itu semenjak pemerintahan Pak Umbara, itu WTP, dan Pak Hengki. Berarti yang selama pemerintahan ke belakang itu kita WDP.
Nah kalau secara aturan negara yang dikatakan WDP itu berarti secara administrasi tidak benar, tidak memenuhi persyaratan kan itu. Nah terlepas dari semua itu, saya berpikir satu tentang PAD, dua tentang potensi, ya baik potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusianya. Karena kalau kita lihat semenjak KBB ini lahir, semua para pemimpin ini dari KBU atau dari Lembang. Ya. Semua itu. Dari ya. Dari bupati sampai ke ketua dewan. Tapi gitu kan, tapi nih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, saya orang Lembang merasakan sekali. Kalau jalan yang provinsinya bagus, ya, karena itu cuma dibangun oleh provinsi. Nah yang jadi persoalan, ini jalan yang dibangun oleh kabupaten, kok kata kasarnya mah, wah, sehingga jalan yang off-road gitu kan. Nah, padahal Lembang penyumbang PAD tertinggi. Betul. Dan kita ini kalau nggak salah 32% penyumbang PAD terbesar untuk KBB. Nah, jadi dikembalikan. Sebetulnya kota Lembang ini bukan daripada keinginan saya gitu. Itu adalah keinginan dari Provinsi Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu sudah mengajukan ke Kemendagri adalah pemekaran kabupaten kota, karena dengan jumlah penduduk yang sekian sudah tidak lagi relevan dengan jumlah 27 kabupaten kota, sehingga dimekarkanlah, ditambah menjadi diajukan 17 kabupaten kota. Nah salah satunya adalah masuknya Lembang, kota Lembang gitu. Mungkin itu provinsi juga udah melakukan kajian ya untuk kenapa harus Lembang dimasukkan. Oh iya pasti, karena dalam hal konteks untuk menentukan satu daerah otonomi baru, ya pasti tentunya kajian-kajiannya ini kajian yang dilakukan oleh akademisi. Di antaranya ada yang dilakukan oleh Injabar. Di situ kan pusat kajian dari segala aspek ya, baik dari topografi, monografi, jumlah penduduk, luas wilayah dan lain sebagainya lah. Saya kurang paham, kalau itu kan mereka yang lebih paham ya. Nah, yang tentunya menyangkut hasil kajian itu sehingga Jawa Barat layak untuk masuk di pemekaran melalui RPJMD provinsi gitu. Ya Lembang ini ya. Ya Lembang. Nah, tapi bukan berarti pundung gitu. Pundung di KBB gitu. Ya, soalnya di KBB-nya carut marut, punten ya. Carut marut, banyak kejadian-kejadian yang tak terduga gitu, sehingga mending misalnya bukan seperti itu ya. Enggak, karena kalau dalam konteks hal ini tergantung dari sudut pandang orang ya. Ada yang mengatakan pundung, kalau Lembang pundung kenapa ya? Selama 3 periode bupatinya orang Lembang. Iya. Pundung alasannya apa? Terus selama 17 tahun ini orang Lembang happy-happy aja kan. Jadi kalau ada istilah pundung mungkin dari sudut pandang orang yang pundungan. Nah, kalau saya justru dasar pertimbangannya tadi, kalau melihat potensi wilayah dan PAD yang cukup signifikan, ini kalau dikelola sendiri kayaknya ini lebih maksimal gitu kan untuk Lembang. Iya. Makanya dasar dari pertimbangan itu kita ngobrol dengan teman-teman gimana gitu kan. Bukan karena KBB-nya dalam keadaan carut marut, bukan ya. Ya terserah aja lah, KBB sekarang carut marut tuh sekarang. Kalau kita ini melahirkan kota Lembang itu sebetulnya semenjak KBB mau lahir. KBB mau lahir itu udah ada wacana untuk membentuk Kabupaten
Bandung Utara. Oh. Kabut namanya dulu. Nah, Kabut ini terdiri dari Ciater, Ya. Lembang, Cimnyan, gitu kan. Nah, dirubah lagi menjadi satu hambaran Lembang, Cisarua, Parongpong, Cikalong. Dulu itu Kabupaten Bandung Utara dulu awalnya sebelum KBB udah wacana itu ya. Udah 2004 kita mewacanakan itu. Nah, jadi kalau alasannya tadi punung, terus lagi karena KBB terpunggung enggak masuk ke kriteria itu. Karena kita itu tetap orientasinya kepada tadi lebari, kita ini wilayah yang punya potensi besar. Terus kalau kita tidak gali, tidak diberdayakan, dan yang paling utama itu saya yang paling prihatin Pak Eko, ini yang terjadi di Kota Lembang ini sudah banyak sekali mengeksploitasi gunung-gunung yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Nah, ini yang menjadi dasar saya keprihatinan. Nah, dasar keprihatinan saya adalah Perda KBU. Sementara di dalam Perda KBU itu sudah dijelaskan bahwa dalam pembangunan itu BCR-nya harus 40-60. Pada pelaksanaannya lihat Pak Eko sendiri. Jadi dibalik 40-60. Nah, itu dasar-dasar keprihatinan. Sementara kita tahu kalau Kota Lembang atau Lembang ini atau kawasan Bandung Utara ini adalah merupakan paru-parunya lah untuk Kota Bandung. Dan apalagi dengan isu sesar Lembang itu kan. Nah, berarti kalau Kota Lembang dibiarkan, tidak dipelihara, apa yang akan terjadi? Nah, itu jadi ada dasar ke situ saya. Itu salah satu tujuan untuk menjadi kota mandiri supaya bisa mengelola wilayah secara mandiri dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku mungkin. Betul sekali. Jadi tidak ada pembiaran dari pemerintah. Itu Pak Eko. Betul sekali. Nah, ini rencana ini jika terjadi ini Kota Lembang itu wilayah mana aja? Jika terjadi yang sudah termasuk di RPJMD itu adalah Lembang, Cisarua, Parongpong, 3 kecamatan. Dan selanjutnya akan dimekarkan Kecamatan Lembang dan Kecamatan Maribaya. Karena syarat untuk lahirnya sebuah Kota Madya harus 4 kecamatan. Itu menurut Undang-Undang Otonomi Daerah. Oh, jadi nanti Lembang jadi 2? 2. Kecamatan Lembang sama Kecamatan Maribaya. Ya. Nah, KPKBU kan sebagai inisiator nih. Ya. Itu udah sejauh mana nih, Ketua, untuk mengawal ini? Alhamdulillah kita untuk mengawal ini, pertama kita melakukan dulu jejak pendapat dengan para kepala desa. Ya, yang tentunya kepala desa di sini kan sangat punya peran penting ya untuk ke masyarakat bawah, sehingga saya berkoordinasi bagaimana ini, karena kalau dibiarkan memang akan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita membuat pernyataan bersama kepala desa itu bahwa sepakat untuk memisahkan diri dari KBB. Oh, kepala desa yang ada di wilayah. Iya, KBU. KBU ini udah sepakat berarti. Udah membubuhkan tanda tangan semua. Nah, tapi kita juga setelah itu kan nggak bisa seperti itu kan. Ini hanya berbentuk inisiator atau aspirasi. Nah, sehingga saya membawa waktu itu memberikan surat ke gubernur, surat ke bupati, surat ke DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Saya belum ke DPR RI. Nah, sehingga kita melakukan dulu kontak audiensi dengan Komisi 1 DPR RI, DPRD KBB. Ya, di situ ada TAPEM bagian umum ya, pansus lah, setengah pansus lah. Jadi ada TAPEM, ada Kabag Hukum, ada Asisten 1, semua lengkap. Yang pada akhirnya setelah saya paparkan yang menyangkut untuk pemekaran Kota Lembang dalam kurung kawasan Bandung Utara itu RPJMD,
Akhirnya Komisi 1 sepakat dan dia beliau ini sudah mengeluarkan nota pleno untuk disampaikan ke pimpinan, nota pimpinan. Nah, waktu itu disampaikan nota pimpinan karena dikembalikan waktu pimpinan itu Pak Hengki masih PLT, belum bisa mengambil kebijakan yang sifatnya politis sehingga tertunda. Itu ceritanya Pak Eko. Jadi sampai sekarang masih tertunda itu ya, karena di KBB ini kan udah PLT, belum sekarang masih PJ lagi gitu. Betul, dan masih tertunda ya. Kita juga kan tidak usah terlalu memaksakan karena biarkan saja, karena itu udah menjadi produk undang-undang. Ya nanti biar undang-undang aja yang memaksa. Tinggal menunggu aja berarti. Kita mah hanya tugasnya mengawal dan mempertanyakan terus dugi ke mana, sudah sejauh mana gitu kan. Hanya itu yang mungkin akan dilakukan oleh inisiator, karena inisiator itu ya apa bedanya sih, yang sifatnya kita ini hanya mengawal kebijakan pemerintah gitu. Mengawal aja ya. Ya. Jadi bukan untuk memaksa harus berarti ya. Oh enggak. Ya. Tapi ada sedikit. Ya ada sedikit memaksa harus kan. Politik intimidasi. Enggak juga. Kalau diintimidasi nanti berbalik. Justru politik halusinasi. Kita pakai bahasa halus dan menjelaskan kepada beliau-beliau. Dan beliau-beliau lebih paham. Ya beliau-beliau lebih paham lah. Dan ini program daripada Pak Gubernur, bukan zaman Pak RK ya? Pak RK, dari Pak Aher juga. Pak Aher. Ya. Nah, untuk daya dukung sendiri di wilayah Bandung Utara, pandangan kita udah cukup atau belum daya dukung misalkan dari infrastrukturnya? Kalau yang saya lihat, kalau infrastruktur ya cukup lah. Kalau infrastruktur kita sudah memiliki beberapa kantor pemerintahan yang kosong-kosong. Terus kita juga sudah punya rumah sakit, sudah punya university. Ya, artian untuk infrastruktur saya lihat cukup. Yang jadi persoalan ini SDM-nya, infrastrukturnya. Infrastruktur sudah bagus. Oke. Yang menjadi persoalan ini SDM-nya. Pak Eko mau jadi apa nanti? Nah, ini kan kalau misalnya KBU lahir, Pak Eko mau jadi apa, wali kota apa? Temannya wali kota aja. Nah, itu yang bagus. Teman wali kota lebih enak. Nah itu. Jadi kalau yang harus sekarang kita ini persiapan adalah SDM-nya. Iya. Nah, berkaca dari KBB berarti ini tim inisiator juga tidak menginginkan terburu-buru ya, karena melihat infrastruktur ini yang masih kurang. Betul sekali Pak Eko. Jadi kita pun dalam mengawal ini tidak terburu-buru karena kita selalu berkoordinasi dengan para tokoh. Kenapa tidak terburu-buru? Ya jangan sampai terjadi KBB jilid 2. Karena terlalu memaksakan kehendak, ingin segera lahir, akhirnya prematur. Begitu lahir prematur kan repot. Iya betul. Itu Pak Eko. Jadi kita juga masih mempersiapkan siapa SDM yang layak. Dan yang jelas nanti urban lagi. Orang Lembangnya nggak ada ya. Iya benar. Yang eselon 2, 3. Ya. Pak Eko eselon berapa tuh? Eselon berapa itu? Ya, makanya kalau nanti KPU lahir Pak Eko eselon berapa? Eselon. Nggak bisa kalau untuk mengisi jabatan di pemerintahan kan harus punya. Jadi jangan beranggapan bahwa nanti inisiator itu akan mengisi jabatannya, karena kan itu ada aturan yang baku ya, minimal harus eselon berapa. Iya. Itu ada undang-undangnya ya. Ya contoh untuk PJ itu harus eselon berapa, sekda eselon berapa kan? Iya. Nggak ujuk-ujuk begini Pak Eko yang saya nih langsung jadi sekda. Langsung Pak Eko sekda, saya wali kota. Nggak ada itu kan. Tetap normatif aturan pemerintahan dipakai. Ya. Makanya itu yang sedang kita sekarang dianalisa supaya nanti begitu sudah jelas, sudah istilahnya siap, insya Allah mungkin Lembang akan lebih baik
daripada ya sebelumnya. Yang sebelumnya. Terus dengar-dengar katanya Kota Bandung juga pengen ya, gitu. Pengen ngambil Kota Lembang. Ya itu Pak Eko lebih tahu. Karena siapa sih yang ya gini, kalau secara Tergiur ya. Kayaknya berat juga KBB kalau misalkan untuk melepasnya. Berat sekali. Ya bayangin aja Pak Eko, kalau KBB dilepas, apa KBU? Lembang. Ya Lembang, ya kehilangan aset. Sementara Pak Eko juga paham, KBB ini sekarang dalam keadaan defisit. Nah, dan tadi yang dikatakan Kota Bandung melirik, kalau ke saya sih belum pernah ada lirikan. Takutnya dirahasiakan. Tapi ya secara logika kita berpikir, ya siapa yang tidak melirik gadis cantik kan gitu. Nah betul. Kecuali laki-laki yang tidak cumihin. Gitu. Jadi Lembang itu diibaratkan seorang gadis yang cantik, molek gitu ya. Betul. Gitu. Banyak yang melirik. Betul. Punya potensi yang sangat luar biasa. Betul sekali. Iya. Siap Ketua. Dan saya lebih menekankan itu tadi Pak Eko ya. Ingin melahirkan Kota Lembang itu keprihatinan terhadap masalah bukan masalah ekonomi ya. Masalah-masalah pertanahan di Lembang ini udah kacau balau. Yang harus kita benahi itu yang paling utama. Dan itu diperlukan seorang pimpinan yang berani. Ya, Pak Eko tahu sendiri, tanah di Lembang sama Ayah, 1 tanah 2 sertifikat kan gitu. Ya, itu. Pas ngajual datang nubogan. Itu dijual nubogan datang. Yang menjadi tantangan terberat untuk melakukan sebuah pemekaran apa? Saya rasa tantangan terberat adalah tadi meloloskan kita ke undang-undang, menjadi sebuah produk undang-undang. Itu tantangan terberat. Karena kalau yang lainnya, kalau sudah menjadikan produk undang-undang, tidak ada masalah. Masyarakat mengikuti berarti ya? Pasti, dan karena kalau keputusan undang-undang. Karena kalau sudah menjadi keputusan undang-undang, ya masyarakat, pemerintah, ya harus taat terhadap undang-undang. Itu yang paling berat itu manakala kita ini memasukkan Kota Lembang melalui RPJMD dalam pengesahan undang-undang, itu yang susah. Sekarang mah alhamdulillah udah masuk RPJMD Jawa Barat berarti ya. Dan udah masuk ke undang-undang juga. Udah masuk ke undang-undang. Yang kemarin disahkan waktu tanggal 4 April 2023. Di situ sudah dikatakan bahwa 8 provinsi di Indonesia, di antara Jawa Barat, memiliki undang-undang sendiri untuk pemekaran. Nah, di dalam Provinsi Jawa Barat itu salah satunya adalah Kota Lembang. Dan sebagai contoh juga, Jawa Barat sudah melakukan langkah itu. Salah satunya Garut Utara lah. Udah resmi itu Mbak ya? Udah. Itu udah berjalan sekarang juga. Gitu. Jadi itu aja yang menjadi persoalan yang beratnya, yang memasukkan kita ke undang-undang. Karena tahu sendiri sekarang ini kan moratorium. Iya. Tapi moratorium udah dicabut? Dicabut sih belum. Tapi kalau dengan adanya produk undang-undang ya otomatis kan. Kalau moratorium berlaku untuk seluruh Indonesia, dan undang-undang kemarin itu hanya mengesahkan 8 provinsi. 8 provinsi tersebut boleh untuk melakukan pemekaran. Betul. Ada di ini juga banyak klausulnya kemarin tuh. Nggak begitu saya simak sih, cuman kuatoh teuing. yang penting kok bisa lagi. Nah, yang penting kok bisa lagi gitu. Dengan adanya pengesahan undang-undang itu, jadi KPKBU ini semakin besar atau tenaga dan harapannya semakin terbuka dan ada titik terang. Iya. Dengan pengesahan undang-undang itu berarti secara otomatis Kota Lembang juga sudah menjadi produk undang-undang. Otomatis. Karena begitu Jawa Barat sudah memiliki undang-undang, dan di Jawa Barat punya program untuk memekarkan 17 kabupaten kota, yang diantaranya Lembang, ya kita sudah dinaungi oleh undang-undang gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bung. Ketua, Sehat, Bung. alhamdulillah.
Aduh. Kemana nih, Bung? Aduh, Sehat, Pak? podcast. Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol perjuangan KPKBU nih, Oh, Pak. luar biasa, harus sukses. Ya, harus sukses. Beliau pelaku dari awal. Ini dari awal ya, dari nol untuk ikut Insya Allah. merintis ya. Insya Allah. Yang kesana kemari menyampaikan surat ke Depdagri, ke provinsi. Nah, ini wakil saya nih, biarpun Opung lebih jago, karena ada ketuaan gitu. Keduanya juga jago nerobos. Opung itu panggilan, bukan orang Batak berarti tapi ya. Bukan. Waktu Opung buat Nama sekolah. asli. Nama asli tuh Undang Abdurrahman, cakep banget. Cakep banget. Panggilan Opung. Nah, waktu perjalanan ke Sumatera, ke Pekanbaru. Ini cuma dong ikan Kayak begitulah, dipanggil sama Nana, Opung dipajak sama Opung. Saya Opung mas sekarang mah Pak Undang Abdurrahman. Ya Pak Undang, Siap. lebih enaknya dipanggil Pak Opung ya. Oke. Ini tadi udah ngobrol-ngobrol sama ketua tentang perjalanan pemekaran KBU. Kan Pak Opung dari nol nih bersama ketua ini dalam perjalanan sampai hari ini itu untuk pemekaran KBU ini apa nih yang sekiranya harus yang harus dilakukan gitu, seperti itu. Saya rasa mungkin ketua udah menjelaskan secara terperinci ya. Iya. Yang jelas dari Opung sendiri memang perjuangan ini harus banyak orang yang betul-betul ada satu atensi yang kuat juga. Sebab dorongan kami sebagai inisiator juga harus ada dorongan dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat ini juga bisa berkesinambungan dengan kami, ada satu dorongan buat kami akan lebih cepat lagi melangkah. Supaya tanggapan dari pemerintah itu sendiri jangan terlalu banyak bengong, walaupun pada dasarnya pemerintah sekarang ini lagi dalam keadaan repot ya. Tapi kita pun nggak mau masyarakat juga dalam keadaan tersisih karena program politik yang lebih besar, dan kami nggak mau itu seperti itu. Ya silakan pemerintah seperti itu, kami pun harus mendorong bisa ikut di dalamnya. Begitu Kang Eko. Ini kan tadi salah satu syaratnya kan ada 4 kecamatan nih, sementara baru 3. Emang mau dimekarkan jadi 2 nih kecamatan. Dorongan dari KBU sendiri seperti apa ini untuk ke mereka yang dorongannya kita tadi agar Kabupaten Bandung Barat segera melaksanakan pansus. Karena untuk memekarkan Kecamatan Lembang itu adalah kewenangan daripada Kabupaten Bandung Barat. Dan itu sudah saya sampaikan ke Komisi 1, dan di Komisi 1 sudah membuat nota komisi untuk disampaikan ke pimpinan. tinggal eksekusinya di mana? Eksekusinya mungkin setelah ada bupati definitif. Oh, harus tetap di bupati ya? Iya, karena kalau yang sekarang, yang saya lihat sekarang nih nggak mungkin lah Pak PJ boro-boro memikirkan pemekaran kan. Pak PJ aja masih membenahi internal juga sibuk. Apalagi sekarang persoalan sampah, persoalan stunting, wah itu sangat repot. Jadi ya kita tunggu saja sampai ada bupati definitif supaya kita lebih mudah gitu. Nah ini di Bandung Utara ini atau di Kota Lembang, ketika nanti udah jadi ada persoalan yang harus dibenahi apa nih? Ya, dari masalah ekonomi, politik, sosial, budaya itulah yang mesti dibenahi. Dan orang-orangnya juga harus yang tegal. Sebab kelihatannya Lembang tuh adem ayem, tapi sebetulnya masyarakat susah juga untuk diatur. Karena banyaknya pendatang-pendatang dari luar kota Lembang. Jadi ya harus seperti itu. Banyak juga tokoh-tokoh di Lembang, tapi untuk sementara ini diam-diam aja. Sebetulnya mereka udah punya wawasan-wawasan. Sebenarnya pengen juga berarti ya? Sebetulnya pengen Karena juga. ada celotehan-celotehan ini orang Lembang tong jadi lalajo senangnya. Iya. Seperti itu. Iya. Lalajo nawae, macet nawae. Nah, iya. Makanya perhatian orang-orang Lembang tuh bukan bodoh. Dia mungkin menunggu momen kapan harus kami bergerak.
Nah, jangan menunggu pemerintah itu. Atau nunggu komando dari ketua mungkin. Ada juga kemungkinan seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya komandonya dari undang-undang. Dari undang-undang. Iya. Kita hanya mendorong aja RPJMD. Apa yang udah pemerintah memberikan satu satu keputusan atau satu program, ya kami yang melek ya harus mencoba untuk memberikan satu gerakan, menyambut gerakan. Nah, ya insya Allah lah ketua udah lebih memahami itu. Jadi kami digerakkan, kami ya bergerak. Nah, kalau melihat situasi saat ini tentang lingkungan di Lembang seperti apa ya? Amburadul. Berarti perlu penataan yang secara mandiri. Ya seperti itu. Memang nggak ada lagi penataan secara mandiri. Ini yang jelas provinsi itu banyak sekali, dari 27 kokam itu ngurus urusan Lembang aja yang segini luar biasanya. KBB sudah tidak mampu. Maka kami sebagai masyarakat Lembang perlu dan wajib untuk memisahkan diri dari KBB. Maksudnya KBB tidak mampu seperti apa nih Pak? Nah, seperti kalau Pak Ageng ketua mungkin menyebutnya ketidakmampuan itu dengan bahasa, kalau saya dengan bahasanya disclaimer, udah luar biasa sekali. Kalau ketua mungkin lebih enak didengar. Tapi kalau saya mungkin itu adalah disclaimer. Disclaimer udah lebih dari ini. Dari tatanan yang harus administratif yang standar, yang tadi WDP itu kan, ini lebih down lagi. Lebih bawah lagi. Jadi jangan sekali-kali mempertahankan ageman undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh KBB, ya dipertahankan, tapi masyarakat yang di utara dibiarkan begitu aja. Nah, seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Tapi kan ngomong begini nih perwakilan dari masyarakat. Apa yang ada di Lembang itu tidak genah dengan keberadaan pemerintahan KBB seperti itu. Tidak genahnya di bidang apa? Ya, evolusi sebut tadi. Iya. Karena banyak permasalahan atau apa? Ya, karena banyaknya permasalahan itu. Karena banyaknya permasalahan. Jadi kamu bawa. Iya. Gitu ketua. Saya kira itu seperti itu. Ya seperti itu. Saya mohon maaf nih. Lebih keras lagi ketua. Saya mau. Pan ada peribahasa gini. Ya ketua mah kudu layar aisan. Karena anggota masih nggak capluk. Punten nggak capluk. Ya nggak apa-apa. Dan itulah bahasa yang aslinya. Hingga saya juga harus mengemas, jangan sampai terlalu vulgar itu. Jadi kekecewaan masyarakat ini saya perhalus dengan kalimat-kalimat, kita menginisiasi, mendorong gitu kan, daripada intinya mah yang sampaikan kopong yuk. Ketua ngomong gitu kayak bisa ayo terjadi orang demo kan. Itu yang tidak saya harapkan itu. Iya. Nah, berarti menyikapi persoalan-persoalan lingkungan, kemasyarakatan, sosial ekonomi yang di wilayah Bandung Utara ini menjadi perhatian khusus dari KPKBU ini. Luar biasa. Untuk terus mendorong supaya terjadinya pemekaran. Iya, seperti betul. itu. Nah, dari tadi ketua udah nih, dari pandangan Popung juga sebagai perwakilan masyarakat, melihat tatanan KBB saat ini seperti apa? Jadi yang saya lihat bahwa memang untuk Bandung Utara ini seperti dipanerikan. Lebih baik mengurusi yang selatan, bukan cemburu ke orang selatan, enggak. Bukan. Tapi kelihatannya pembangunannya begitu pesat. Apa trik-trik pemerintahan seperti itu saya nggak tahu. Apa tidak ada pembangunan itu ke utara kan? Oh iya, bantuan provinsi seperti kan jalan jadi bagus. Tapi kan walaupun di provinsi banyak insinyur atau profesornya, lihat aja tetap banjir. Kasihan tuh dengan sekian belas miliar itu. Ya, jadi balong tuh. Jalan yang ke Pasar Panorama. Kalau hujan banjir. Kalau hujan banjir ya. Terus seperti jalan-jalan untuk ke pariwisata, seperti tadi, seperti untuk
jalanan off-road gitu kayak begitu. Mana? Saya kira yang namanya orang-orang yang akan mengadakan satu pariwisata kan itu suka menyodorkan istilahnya AMDAL. Di dalam AMDAL tuh dicatat ini. Tapi pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, setuju tidak ketika di Bandung Utara ini emang potensi wisata, tapi terus menjamur ini seperti yang tidak ada pengendalian dari Bandung Barat. Iya. Jadi memang kalaupun terjadi nanti KBU siapalah wali kotanya, masa bodoh, paling deket, paling alus mah deket jeung wali kota gitu, deket jeung wali kota. Yang jelas ya artinya mereka yang harus benar-benar struggle. Kalau nggak struggle di KBU tuh parah nantinya, malah bisa jadi KBB kedua. Harus struggle. Supaya tidak terjadi KBB kedua. Supaya tidak terjadi KBB kedua. Kalau struggle, insya Allah semua saluran itu akan linear semua. Aturan-aturan mainnya linear semua. Bukan ngumpulkan duit di korupsi, tapi akan tersalur dengan baik. Ya korupsi mungkin ada sedikit-sedikit lah, ada itu malaikat kabeh ngerjakeun ananya. Nah mungkin ya seperti itu. Terinspirasi saya seperti itu. Kalau memang nanti pimpinannya struggle, luar biasa. Pasti ini adalah Kodia batu kedua di Malang. Maju ya? Maju. Sebab di Malang tuh tak beda, yang batu itu dengan Lembang. Berpotensinya dari wisata. Dari wisata, iya dari wisata, pertanian, perkebunan itu udah luar biasa. Ketika mandiri itu bisa dimaksimalkan. Insya Allah. Karena gini, makanya tadi yang saya katakan baik di awal, sebelum kita ini mandiri, ya kita ambil ilustrasi aja dalam rumah tangga. Bisa dikatakan mandiri apabila si pengantin ini udah siap segala-galanya. Insya Allah akan mandiri, tidak akan menyusahkan orang tua. Nah, sehingga di Bandung Utara pun atau di Lembang pun harus mempersiapkan tadi sumber daya manusia yang mumpuni. Artinya mumpuni di sini yang mempunyai komitmen yang sama, terus dengan regulasi yang jelas, bila mana perlu. Kalau bagi saya nih, bila mana perlu di Lembang, misal kota Lembang akan membuat regulasi bila mana no korupsi, bukan dikeringkan lagi. Menurut tadi itu Xi Jinping bawa ke lubang buaya, Gus. Karena nggak ada lagi efek jerah di kita. Korupsi ini sudah menjadi sebuah budaya. Kalau sudah membudaya, orang yang tidak korupsi yang salah. Nah, makanya tidak ada cara lain untuk KBU ini atau Lembang akan membuat sebuah regulasi tentang aturan untuk korupsi tadi. Karena ya sebesar apapun aset potensi, kalau orang-orangnya tadi SDM-nya tidak menunjang ya bakal terjadi. Jadi yang titik berat kan SDM tadi. Nah, ini kan menjelang pilkada bentar lagi nih. Udah ramai juga, cuma ini dari Lembang ini nggak ada yang muncul ini. Calon belum ada yang muncul. Ada ketua dengan opung udah beda. ada seseorang. Nah, apakah untuk pemekaran ini kita nanti perlu dukungan dari bupati? Kalau misalkan perlu, berarti kan orang Lembang ini harus benar-benar mendukung yang pro terhadap pemekaran dong. Nah, itu can bisa sahan bakal jadi lamun nyaho eta kejadian pasti kan dinya. Sebab belum tahu ya kita untuk diam diri aja dulu. Diam diri aja dulu. Ya kalau yang pro pemekaran terus jadi bupati, ya kenapa tidak? Nah, bisa jamin. Bagus itu ya. Tapi enggak juga. Kalau dia jadi bupati kayaknya lebarin oge. Bisa aja. Ya. Bisa jadi seperti itu ya. Ya. Guys, jadi didukung, nanti dibantu pas sudah jadi lebar memang dipisahkan kan kayak begitu. Dan itu bakal terjadi. Contoh dulu zaman Bapak Umbara, dia terang-terangan menolak pemekaran KPU, itu ada, boleh dibuka.
zaman Pak Umar jadi bupati. Padahal orang Lembang loh. Seharusnya. Mendukung. Itu Tapi dia tadi. menolak. Menolak karena takut tadi. Apa? Ya nggak tahu lah. Yang kenapanya itu kenapa gitu. Yang jelas seharusnya beliau menegakkan misalnya ada inisiator pemekaran kota Lembang yang notabene akan memprioritaskan masyarakat Lembang. Setuju. Tapi usaha beliau jadi bupati, atau setuju. Dasian buena beak. Itu. Ya ada. Banyak contoh seperti itu. Seperti Bandung Kalau Timur. kalau udah menjabat di KPP mah melihat potensi Lembang udah Itu. Banyak juga contoh sepertinya di Bandung Timur ada si Pulan nih. Dia sebagai ketuanya yang mendorong pemerintah tuh. Setelah jadi aja pejabat, untung sih, untung waka. aja. Itu ada seperti itu. Ya itu teman saya kan. Ya tadi aja Orang contohnya kan- seperti itu. Padahal orang Lembang bupatinya, Ya tapi tidak mendukung tidak mendukung, menolak bahkan. Lembang menjadi kota mandiri. Menolak. Karena melihat potensi yang Iya. luar biasa itu ya. Ya. Memang. Tapi kalau coba ditawarin jadi wali kota Lembang, pasti mau. Coba 16 kecamatan, kudu diurusi sampai terlihat kan bolong-bolongnya kayak gimana ya. Masyarakat udah tahu, bukan jadi cerita atau dongeng atau fiksi, fiktif atau apa. Itu udah terlihat dari KBB 16 kecamatan, bolong-bolongnya itu luar biasa. Untung aja setiap masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat nggak berbicara keras terhadap pers seperti itu. Hanya mereka ya itulah. Sunda memang gitu, ala rengkuh ya, Sumundawu. Padahal ngegeremet. Hanya kamilah yang mungkin bisa mewakili berbicara seperti itu. Dan siap dengan segala apa perilaku yang diomongkan oleh kami itu ya begitu ya, Ketua bilang. Kak Ketua, harapannya apa? Harapan untuk pemekaran ini. Harapan saya untuk pemekaran tadi yang akan menjadikan kota Lembang ini menjadi kota yang mendunia. Sebetulnya sekarang pun kota yang sudah mendunia ya. Makanya ada peribahasa lebih terkenal Tangkuban Perahu dibanding Lembangnya. Betul. Dan lebih terkenal Tangkuban Perahu dibanding Indonesia. Betul. Sehingga ada orang boleh mengatakan di sebelah Indonesia di sebelah mananya Tangkuban Perahu gitu kan. Nah, jadi harapan saya ke depan dengan adanya kota Lembang ini lebih mendunia. Dan tadi kita juga akan berpijak kepada kearifan lokal. Jadi kepada kearifan lokal, kenapa dengan adanya pemekaran Maribaya nanti harapannya di situ kan masih terpelihara kearifan lokal. Sehingga di dalam kearifan lokal kita akan tunjukkan budaya-budaya lokal, sistem cocok tanam yang juga mengacu kepada kearifan lokal. Jadi semuanya dikembalikan kepada kearifan lokal. Karena disitulah pusat potensi wisata. Bukan kita jadi mengikuti teknologi Jepang, bukan mengikuti teknologi Amerika. Terus anehkan marahnya menulin ke dia. Ya contoh Bali. Bali itu terkenal ke dunia karena dia memelihara kearifan lokal. Sekarang di Lembang mana nggak ada pecalang ya? Nggak ada. Ya. Lima ada ya? Bali ada. Seharusnya di Indonesia pun ada. Artian kelompok tokoh-tokoh dan pemuda yang artian yang mengatur hukum adat. Nah ini karena hukum adat itu adalah hukum yang tidak tersurat, tapi tersirat. Mana dilanggar menjadi persoalan. Nah itu harapan ke depannya. Jadi kita harapan ke depan lebih menjadikan Lembang ini lebih baik dan tertata rapi dari sekarang gitu. Oke. Terima kasih Ketua nih ngobrol. Oh, sami-sami Pak Eko. Opung juga terima kasih Sami-sami. ngobrol-ngobrolnya udah panjang lebar. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan luas bagi masyarakat Lembang khususnya, umumnya untuk di masyarakat Bandung Barat dan di wilayah HBU. Kalau saya ambil intisarinya bahwa
Lembang ini ingin menjadi kota mandiri, ingin menata menata administrasinya sendiri, administrasi kotanya sendiri, itu demi kesejahteraan masyarakat wilayah Bandung Utara sendiri ya, Kota Lembang disebutnya, yang terdiri dari kecamatan Lembang, Cisarua, Parongpong, Maribaya, satu lagi nanti yang akan dimekarkan dan udah masuk ke pansus ya, seperti itu. Dan inisiator ini juga mendorong untuk bukan namanya untuk memaksakan untuk segera menjadi kota Lembang, tetapi juga bagaimana mempersiapkan hal-hal yang sifatnya pendukung yang strategis dari infrastruktur dan suprastrukturnya, terutama suprastrukturnya yaitu SDM di sini, agar ketika nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat udah menetapkan ini loh kota Lembang, udah siap SDM-nya, sehingga kota Lembang dalam menjalankan roda pemerintahannya itu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, dengan SDM yang handal, yang lebih baik dari kakaknya yaitu Bandung Barat, seperti itu mungkin. Amin. Terima kasih Ketua. Sama-sama. Opung. Sama-sama. Malam ini saya senang sekali bisa datang ke kediaman Ketua, bisa berjumpa ngobrol-ngobrol tentang kota Lembang ini. Terima kasih. Jumpa lagi nanti dengan saya di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.